itulah poin-poin penting tentang penjelasan bonsai di aliran surrealis yang membuat kita tak terbatas untuk berkarya di seni bonsai. Oke sobat bonsai, setelah sebelumnya kita belajar bonsai di era klasik dan juga era modern. Di era klasik dengan konsep-konsep bonsai naturalis dengan 5 gaya dasarnya. Nah kemudian di era modern bonsai dengan aliran ekspresionisme dengan beberapa bentuk model gerak irama aliran yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bonsai di era postmodernisme. Nah, bonsai di era postmodernisme ini seperti apa? Mari kita simak terus video ini agar mendapatkan pengetahuan tentang bonsai yang utuh mulai dari naturalisme, ekspresionisme, dan juga surrealisme. Bonsai di era postmodern. Di masa kini, karya seni bukan lagi dimiliki dan menjadi monopoli kalangan atas dan menengah saja. Seni bonsai telah menyentuh dan berkembang hingga ke lapisan masyarakat yang paling bawah. Seni sudah tidak mempunyai batasan lagi dan perjalanan seni mulai memasuki alam khayal atau alam mimpi manusia dengan teori abstraksi, yaitu pengolahan dan penataan garis-garis imajinasi yang dapat menimbulkan perbedaan daya khayal. Di zaman postmodern inilah lahir aliran seni surrealisme, yaitu karya yang menggariskan atau menggambarkan bentuk-bentuk garis yang tidak sewajarnya sehingga dapat menimbulkan daya khayal yang berbeda. Garis imajinasi atau garis khayal tersebut ditata dan ditampilkan tidak hanya pada satu bagian anatomi saja, melainkan juga pada bagian anatomi yang lainnya. Bonsai aliran surrealis. Aliran ini adalah penganut paham teori abstraksi, mengutamakan penampilan garis-garis imajinasi yang dapat menimbulkan daya khayal. Maka lahirlah karya seni yang beraliran surrealis, yaitu karya yang menampilkan bentuk-bentuk garis yang tidak sewajarnya sehingga dapat melahirkan daya khayal yang berbeda. Garis imajinasi atau garis khayal tersebut ditata dan ditampilkan tidak hanya pada satu bagian anatomi saja, akan tetapi juga di bagian anatomi lainnya. Kebebasan penataan gerak irama garis imajinasi akan menghasilkan beragam bentuk karya seni bonsai. Oke, langsung saja mari kita bahas satu persatu beberapa konsep atau model bonsai di aliran surrealisme. Aliran bonsai surrealisme yang pertama yaitu rakit. Garis khayal diolah pada anatomi batang yang rebah dan tumbuh akar. Bentuknya dapat saja penggabungan dari beberapa bentuk seperti rakit berbatang dua, rakit berbatang meliuk, rakit berumpun, dan sebagainya. Berikut ini kita akan coba lihat review dari bonsai beraliran surrealisme dengan konsep rakit. Nah ini adalah salah satu skemanya atau sketsanya. Sederhananya seperti itu teman-teman. Nah ini salah satu contoh bonsai yang sudah jadi dengan konsep batang yang direbahkan sehingga tumbuh akar, dan inilah yang disebut dengan konsep surrealisme dengan model rakit. Bentuknya merupakan penggabungan dari beberapa bentuk. Surrealisme yang kedua yaitu mencengkeram batu. Mencengkeram batu, garis khayal diolah pada anatomi akar yang menjalar di permukaan batu. Bentuknya dapat saja penggabungan dari beberapa bentuk seperti mencengkeram batu tegak lurus kubah,
mencengkram batu berbatang dua tertiup angin, mencengkram batu menggantung, meliuk, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh beberapa punce mencengkram batu, di mana akar dia menjalar tumbuh di batu dan terkesan menempel pada batu sehingga tidak mengambang dan kokoh. Inilah garis hayal di punce mencengkram batu. Model selanjutnya adalah hubungan akar atau connecting root. Hubungan akar, garis hayalnya diolah pada anatomi akar yang menjalar di atas permukaan tanah. Bentuknya dapat saja penggabungan dari beberapa bentuk seperti hubungan akar tegak lurus kubah, hubungan akar meliuk tertiup angin, hubungan akar miring terpelintir, dan sebagainya. Intinya dalam hubungan akar ini adalah di mana akar menjalar dan dia tumbuh ke beberapa pohon. Nah, ini adalah salah satu contoh dari punce hubungan akar atau sering kita sebut connecting root, di mana dari akar-akarnya dia tumbuh beberapa pohon dan menjadi satu kesatuan, dan pohonnya berdiri sendiri sehingga terlihat daya imajinasinya ada pada hubungan akar yang kuat. Selanjutnya adalah tampil akar. Tampil akar, garis hayalnya diolah pada anatomi akar yang muncul di atas permukaan tanah. Bentuknya dapat saja penggabungan dari beberapa bentuk seperti tampil akar berbatang dua meliuk, tampil akar berumpun kubah, tampil akar miring tertiup angin, dan sebagainya. Nah, dalam punce tampil akar ini atau sering kita sebut dengan saw root atau niagari. Nah, di mana titik poin penilaian dalam punce tampil akar ini adalah pada tampilan akar yang muncul di permukaan tanah. Nah, daya hayalnya ada pada akar, sehingga orang akan berhayal apakah pohon ini terkena erupsi dan lain sebagainya. Nah, setiap masing-masing orang akan memiliki daya hayalnya sendiri-sendiri terhadap punce dengan model gaya tampil akar ini. Inilah beberapa contoh punce model tampil akar. Model bentuk punce surrealis selanjutnya adalah tumbuh di batu. Tumbuh di batu, garis hayalnya berada pada anatomi akar yang tumbuh di dalam batu. Bentuknya dapat saja penggabungan dari beberapa bentuk seperti tumbuh di batu tegak lurus kubah, tumbuh di batu berkelompok, tumbuh di batu berbatang dua, dan sebagainya. Nah, garis hayal pada punce tumbuh di batu adalah akar yang tumbuh di dalam batu. Jadi yang kelihatan di atas batu itu adalah batang. Nah, batang seolah-olah dia menyatu dengan batu. Garis hayalnya setiap orang akan berbeda-beda. Kemana arah dari akar si pohon ini dan lain sebagainya. Nah, inilah contoh-contoh punce yang tumbuh di batu. Model selanjutnya adalah berakar gantung. Berakar gantung, garis hayalnya diolah pada anatomi akar yang menggantung. Bentuknya dapat saja penggabungan dari beberapa bentuk seperti berakar gantung mencengkram batu, berakar gantung tegak lurus kubah, berakar gantung berumpun, dan sebagainya. Garis hayalnya diolah pada akar yang menggantung. Nah, biasanya banyak pada jenis-jenis pohon ficus atau beringin. Nah, ini salah satu contoh punce berakar gantung, salah satu punce ficus dengan model akar yang menggantung-gantung di batang yang satu yang rebah ini. Terus ini juga punce ficus, banyak akar yang menggantung dan terkesan kokoh tua sehingga daya hayalnya pada akar seolah-olah batangnya terlihat seperti besar. Nah, ini contoh punce berakar gantung yang sudah terkesan sangat tua. Punce
khayalnya diolah tidak hanya pada satu bidang anatomi saja. Coraknya yang ditampilkan banyak ragam bentuknya sehingga mempunyai fenomena garis khayal yang tak terhingga, seperti fenomena pulau dan laut, fenomena kepulauan, fenomena gunung, fenomena pegunungan, fenomena gunung dan danau, fenomena batu abstrak, dan lain sebagainya. Nah, dalam bonsai panorama ini, tetap yang dinilai adalah masing-masing pohon yang berdiri di dalam fenomena-fenomena tersebut. Nah, yang utama adalah pohonnya. Fenomena ini, dia merupakan sebagai salah satu aksesoris pendukung yang menggambarkan atau menitikkan garis khayalnya seolah-olah seperti gunung, seolah-olah seperti pulau, seolah-olah seperti pegunungan, seolah-olah seperti fenomena batu-batu abstrak. Jadi, anatomi pohon utamanya, dia sudah bukan pohon lagi, tapi sudah memberikan daya khayal yang berbeda sebagai fenomena-fenomena alam. Sobat bonsai, itulah konsep-konsep aliran bonsai surrealisme. Nah, tentunya kita sudah lebih paham mengenai tentang konsep-konsep atau aliran dalam seni bonsai Indonesia, mulai dari aliran naturalis, ekspresionis, dan juga surrealisme atau surrealis.